Mulai, oke, silakan dimulai aja, Bu In, silakan. Baik, Bu Neng. Langsung saja ya, Bapak Ibu, kita akan memulai acara webinar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam ruang virtual dalam acara webinar Kanvalover Nusantara Berbagi Seri 3, Praktik Baik Peningkatan Literasi melalui Aksi Pelita dan Tips Aksi Nyata Platform Merdeka Mengajar, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum acara webinar kita mulai pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan pada acara webinar malam hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Saya juga ucapkan selamat datang kepada Ketua Komunitas Kanvalover Nusantara, Bapak Ihin Solihin SPDI, dan narasumber kita yaitu Ibu Dwi Setiawati SSI MPD, serta keynote speaker kita yaitu Kang Dero, yang insya Allah semua sudah hadir di tengah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara webinar pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Ketua Komunitas Kanvalover Nusantara, yang ketiga penjelasan materi, keempat tanya jawab, kelima penyampaian dari keynote speaker, dan keenam. Baik Bapak Ibu, untuk mengaktifkan waktu kita pada malam hari ini, langsung saja kita beranjak pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Komunitas Kanvalover Nusantara, yaitu Bapak Ihin Solihin SPDI. Kepada beliau saya silakan. Baik, terima kasih pada Bu Iin yang sudah mempersilahkan. Suara saya kedengaran jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Mas, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya, selamat malam buat semuanya dimanapun berada di seluruh Indonesia ya, atau mungkin juga ada yang sedang di luar Indonesia, barangkali ada yang sedang travel di mana begitu ya. Yang tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya hanya bisa menyebutkan beberapa saja di antara Bapak Ibu ya. Tentunya yang terhormat Kang Denny Rohendi, SPD MPD, yang selaku founder dari komunitas Kanvalover Nusantara, yang insya Allah nanti akan segera bergabung untuk memberikan keynote speaker-nya, karena memang di tengah kesibukan beliau yang cukup padat, ya, sehingga beliau tadi menyempatkan atau menginformasikan nanti akan hadir, walaupun mungkin tidak di awal begitu ya. Kemudian yang kami hormati seluruh jajaran komunitas Kanvalover Nusantara, ada Bu Neng, ada Bu Iin, Bu Tri, siapa lagi Bu Neng? Bu Mardiani. Ya, Bu Mariani, ya semuanya pengurus Kanvalover Nusantara dimanapun berada. Kemudian juga tentunya yang tak kalah serunya yang saya hormati Ibu Dwi Setiawati SSI yang pada kesempatan hari ini atau malam ini luar biasa beliau menyempatkan diri dan waktunya untuk bersama kita ya, berbagi praktik baik dengan tema peningkatan literasi melalui aksi pelita dan tips aksi nyata platform Merdeka Mengajar, yang insya Allah tadi sudah dipandu atau dibuka oleh moderator kita nih malam ini, Ibu Iin Iriance MPD.
Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan Canva lovers di seluruh Nusantara ya, di berbagai kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Tidak panjang lebar ya, karena kalau kelamaan rasanya saya tidak bijak begitu ya. Karena memang yang punya hajatnya adalah Ibu Dwi Setiawati yang akan menyampaikan materinya dan Bapak Ibu semua dalam diskusi nanti. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak tentunya atas segala keikutsertaannya, atas segala keaktifannya, kebersamaan kita di forum rutin pekanan setiap Jumat malam ini di kegiatan berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Canva Lovers Nusantara ya di komunitas kita semua. Kami tentunya berharap Bapak Ibu bisa terus aktif bersama kita bersama ya dalam CLN begitu ya, atau komunitas Canva Lovers Nusantara ini. Dan tentunya mari hidupkan ya, aktifkan untuk mengajak kepada yang belum bergabung di berbagai media sosial dan juga di PMM itu sendiri ya, di platform Merdeka Mengajar. Karena tentunya sebagai pendidik dan di kurikulum yang terkini ya di Kurmer itu sudah sebuah kewajiban bagi kita ya untuk aktif baik di SIM PKB-nya, kemudian di PMM-nya, di berbagai kegiatan yang menunjang Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Kemudian tak lupa tentunya mari kita berkolaborasi ya. Karena kalau dulu mungkin ada istilah, saya tadi dapat cerita yang sungguh bermanfaat ya, penuh hikmah. Di bagaimana lomba, kalau dulu ada kisah lomba antara balap atau lari ya, lari si kura-kura dengan kelinci. Kemudian sekarang ini bukan lagi balapan tetapi berkolaborasi gitu. Ya. Karena ada lomba balap lari di darat dan ada lomba balap lari di air katanya. Nah, kalau di darat si kura-kura yang kalah atau alias si kelinci yang menang. Tapi terbalik pada saat di air si kura-kura yang menang, nah si kelinci yang kalah. Akhirnya sama-sama draw. Tapi ketika kolaborasi, nah ketika di darat kura-kura yang dibawa oleh kelinci dan sebaliknya ketika di air kura-kura yang membawa kelinci, dua-duanya menang insya Allah begitu ya. Itu hikmah berkolaborasi. Kemudian yang terakhir tentunya kita ingin optimalisasikan ya, atau mengoptimalkan pemanfaatan media aplikasi Canva ya, supaya terkanva terus ya, tapi juga bermanfaat untuk dijadikan sebagai media ya, baik untuk pembuatan bahan ajar, kemudian juga aksi nyata dan juga dari platform Merdeka Mengajar dan lain-lainnya begitu ya, desain video dan lain sebagainya. Sehingga kita makin kompak, solid begitu ya dalam komunitas yang kita cintai dan kita banggakan bersama ini. Sekecil apapun karya kita, insya Allah itu akan bermakna, apalagi kalau itu bisa kita dokumentasikan di medsos masing-masing, sehingga kelak ya anak cucu kita dan seterusnya akan menjadi bagian yang mendapatkan manfaat dari karya-karya kita. Insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Kita tetap istiqomah kita dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihin yang sudah menyampaikan atau memberikan sambutannya pada malam hari ini. Insya Allah saya juga berkeyakinan yang sama gitu ya, bahwa Bapak Ibu semua yang ada dan hadir di sini pada malam hari ini semua punya semangat yang luar biasa begitu untuk mengikuti rangkaian kegiatan webinar hari ini, karena
di tengah-tengah mungkin yang lain beristirahat, kita masih berkegiatan begitu ya. Insya Allah pastinya ini akan sangat bermanfaat sekali gitu kegiatannya. Dan kita langsung saja masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu, dan ini sesi yang paling dinanti, saya yakin pemaparan dari pemateri yang insya Allah pematerinya luar biasa, kompeten sekali begitu. Dan sedikit Bapak Ibu izinkan saya untuk membacakan profil dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Dwi Setiawati SSI MPD. Beliau adalah guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Lumajang, sekaligus guru SMP Negeri 1 Sukodono. Kemudian pendidikan terakhir S2 Magister Pendidikan IPA Universitas Jember 2017-2021. Prestasi yang pernah diraih, pemakalah nasional seminar Kesar Lindung Dikdas 2017, diseminasi literasi nasional tingkat SMP 2017, peringkat 2 guru berprestasi Kabupaten 2019, 1000 penulis Perpusnas 2019. Keahlian diantaranya Office 65 Trainer 2020, Quizzy School Trainer 2022, Canva Trainer 2022, Class Point School Coach 2022, Google Master Trainer level 1, level 2, level 3 tahun 2022, dan Microsoft Educator Trainer tahun 2022. Kemudian beliau juga pernah menjadi narasumber diantaranya di Sadar IGI, Gelora Jatim, Ngopi Irang IGI Probolinggo, Pengimbasan GMT level 1, IGI Kabupaten Lumajang, narasumber praktik baik sekolah penggerak. Beliau juga tergabung dalam beberapa komunitas praktisi, diantaranya guru penggerak komunitas Semnas 1, Kesar Lindung 2002 hingga sekarang, guru penggerak komunitas MGMP IPA SMP Kabupaten Lumajang 2022 hingga sekarang, komunitas berbagi praktik baik 2022 hingga sekarang. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, pengalamannya keren sekali dari Ibu Dwi. Jadi kita akan lihat gimana nanti Ibu Dwi memaparkan materinya, dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan langsung saja persilahkan kepada narasumber kita Ibu Dwi untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Iin atas paparannya. Dibacakan semua, ternyata saya kira hanya sedikit saja yang dibacakan. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenan waktunya. Kita bisa berbagi kali ini di komunitas Canva Lover Nusantara. Kemarin ini ada kegiatan yang kosong memang tanggal 26. Kemudian disampaikan siapa yang mau mengisi kegiatan ini. Karena ada waktu, akhirnya saya usahakan bisa. Kemudian di sini saya akan mengangkat tentang peningkatan kompetensi literasi murid ya Bapak Ibu. Saya share screen. Sudah nampak Bapak Ibu tayangannya? Belum. Sudah. Belum, Bu. Sudah Ibu. Udah Bu. Sudah. Oh, sudah. Sudah Baru. Ini bisa nanti dilihat Bapak Ibu ya. Saya membuat program ini, aksi pelita itu adalah akronim aktualisasi literasi sains, pelajari, teliti, dan tanggapi. Kemudian ini merupakan program yang saya gagas ketika saya menjalani program PGP Angkatan 5 pada modul 3.3, yaitu tentang program yang berkelanjutan, yang berdampak kepada murid. Jadi awalnya saya membuat program ini karena sekarang itu kita berbasis pada rapot pendidikan Bapak Ibu. Di sini, jadi ketika mendapatkan rapot pendidikan, di situ ada 5 indikator utama, yaitu tentang literasi, numerasi, kemudian iklim keamanan, kemudian kebinekaan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu merupakan 5 aspek yang menjadi target utama dari Kemendikbud. Karena saya suka dengan literasi, maka saya membuat program ini. Kemudian di sini sebenarnya ringan saja Bapak Ibu, kita membuat jurnal aksi pelita, karena sebetulnya di sekolah kami sudah ada kegiatan Gempita, yaitu gerakan membaca, menulis tentang tanpa ajakan. Anak-anak membaca 15 menit dengan buku bacaan fiksi ya Bapak Ibu ya. Sedangkan ini berfokus kepada literasi sains karena saya guru mata pelajaran IPA. Kemudian contohnya Bapak Ibu ya, di sini
awal mulanya saya gunakan secara daring. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada suara. Mohon maaf Bu Yuspriani, mikrofonnya di-unmute dulu. Jadi bacaannya saya buat ringan Bapak Ibu ya. Jadi saya ini pertama membuatnya bukunya berdasarkan buku literasi sains yang saya ambil dari internet. Awal mulanya seperti itu karena masih program awal. Kemudian di sini sudah ada contohnya, ini bukunya sumbernya ada. Kemudian ini sumbernya adalah Belajar Sains itu Menyenangkan tahun 2018 oleh Kemendikbud BP Paudiknas NTB ya Bapak Ibu ya. Awalnya saya gunakan itu. Kemudian untuk bacaannya, responnya anak-anak itu mengisi pada Google Formulir. Kemudian ketika melihat seperti itu ternyata ada beberapa anak yang kesulitan dalam HP, maka saya gunakan lain ya Bapak Ibu ya. Jadi saya gunakan dengan cetak ya. Jadi ada dua versi cetak dan versi daring. Untuk bacaan-bacaannya Bapak Ibu saya sesuaikan dengan kondisi yang kontekstual. Contohnya pada kejadian erupsi Semeru. Sehari setelahnya ketika pertemuan anak-anak diberikan bacaan tentang erupsi Semeru. Seperti itu. Jadi yang kontekstual agar anak-anak itu paham dengan istilahnya berita teraktual, tidak bertanya-tanya dan tidak mudah terpancing hoax. Itu tujuannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ringkasannya seperti ini yang di bawah sebentar ya. Nah, latar belakang program. Program ini digunakan untuk meningkatkan literasi yang berpengaruh kepada rapot pendidikan. Literasi sains ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Saya rancang ini agar anak ketika nanti melaksanakan ANBK itu dapat lancar. Jadi kemampuan dalam memahami teks, kemudian menginterpretasi sampai mengevaluasi dia dapat lancar. Nah, tujuannya dari kegiatan ini yang pertama adalah meningkatkan kemampuan membaca secara umum, kemudian kemampuan literasi sains secara khusus, kemudian mengembangkan berpikir kritis dan logis ya Bapak Ibu ya. Kemudian manfaatnya seperti ini ya, anak-anak kalau diberikan bacaan itu nanti kemampuan bacaannya semakin lama akan semakin cepat. Kemudian meningkat kemampuan berpikir kritis, logis, dan pemecahan masalah. Kemudian dapat menganalisis permasalahan sesuai konteks dan dapat menyaring, memilah informasi dan tidak termakan hoaks itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di PGP itu ada bagjanya Bapak Ibu silakan nanti dilihat ya. Bisa nanti ini di copy bagjanya seperti ini. Kemudian ini programnya seperti ini. Jadi anak-anak kegiatannya pada waktu pelajaran IPA sekitar 10 menit. Soalnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 2 atau 3 saja Bapak Ibu ya. Jadi untuk memancing bisa dipakai untuk pertanyaan pemantik juga bisa atau pemahaman bermakna. Jadi di awal ketika kita melaksanakan kurikulum merdeka, anak-anak mulai dari dirinya bisa dipancing dengan kegiatan ini. Ini ya Bapak Ibu ya tentang dokumentasinya. Kemudian untuk aksi nyatanya seperti ini Bapak Ibu. Bentar. Saya pindah dulu. Contoh aksi nyatanya yang saya gunakan di sini ketika saya menggunakan program yang tadi saya sampaikan untuk kegiatan literasi yang sudah saya kerjakan pada topik PMM, aksi nyatanya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi saya berikan tadi keterangan dari awal
nama penulis, kemudian kegiatan programnya ini sudah lolos validasi Bapak Ibu. Jadi di situ langkah aksi nyatanya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi ada di Google Site. Kemudian programnya memberdayakan murid secara positif setelah melihat hasil rapot pendidikan tahun 2021. Hasilnya di sekolah kami bahwa didapatkan kegiatan literasi sudah membudaya, jadi sudah berwarna hijau. Namun terus perlu ditingkatkan karena kan tiap tahun itu muridnya kan berganti Bapak Ibu. Jadi harus ada kegiatan yang bisa tetap mengkonsistenkan nilai literasinya agar tidak turun. Kemudian kegiatan aksi nyatanya ini saya mulai sejak November 2022 pada kelas 7 dan kelas 8 karena kami sekolah penggerak angkatan 1, jadi sudah memasuki tahun kedua. Kemudian yang selanjutnya dilakukan di sini saya menyusun bacaan literasi sains ya Bapak Ibu ya. Kemudian menyusun soal dari bacaan. Bacaannya yang disusun apa saja di situ dikaitkan pada materi pembelajaran yang akan disajikan pada awal pertemuan atau juga bacaan sains kontekstual tentang kebencanaan, krisis energi, letusan gunung, dan lain sebagainya yang terkait dengan sains. Kemudian pelaksanaannya Bapak Ibu, kegiatan ini dilaksanakan 10-15 menit di awal pembelajaran karena kalau kita memakai kurikulum Merdeka, waktu itu sangat fleksibel Bapak Ibu, karena kita itu tidak ngebut dengan materi tetapi kedalaman dari pemahaman anak-anak. Kemudian jurnal ini awalnya Google Site, tetapi sekarang saya buat sebagai jurnal portofolio Bapak Ibu. Kemudian saat mengerjakan jurnal, gurunya memberikan umpan balik. Kemudian linknya seperti ini Bapak Ibu, silakan bisa di screenshot kalau berkenan dengan contohnya Bapak Ibu. Draft jurnalnya juga ada di situ, sangat sederhana. Ini bisa dibuat mulai dari tingkatan SD sampai SMA, tinggal menyesuaikan saja jenis bacaannya, mulai dari yang sederhana sampai dengan kompleks. Kemudian ini tampilannya Bapak Ibu ya, tadi sudah. Kemudian dokumentasinya, jadi ini aksi nyatanya seperti ini. Kemudian ya Bapak Ibu ya, responnya, jurnalnya anak-anak. Jadi ketika saya koreksi tanggapan dari murid dari 32 anak per kelas itu rata-rata kemampuannya sudah bagus, hanya 1 atau 2 murid yang masih perlu ditingkatkan pemahaman literasinya. Misalnya dalam menanggapi pertanyaannya jawabannya masih kadang nggak nyambung, kemudian hanya jawaban singkat tanpa menjelaskan karena bacaannya kadang mengapa, terus ceritakan seperti itu soal-soalnya. Kemudian lampiran-lampirannya Bapak Ibu ketika membuat aksi nyata seperti ini Bapak Ibu ya. Ini bagiannya disampaikan, kemudian ini programnya seperti ini disajikan. Ini tampilannya. PGP ya, ini seperti ini, harus ada latar belakang, tujuan, manfaat, kemudian capaian program, kemudian struktur program, dan kapasitas aset sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian contoh buku bacaannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini contoh jurnalnya. Jurnalnya seperti ini dari depan, kemudian bacaannya ini masih sederhana karena kalau misalnya dipakai Canva Doc lebih bagus lagi, bisa warna-warni. Jadi ini bacaannya, kalimat perintahnya yang pertama itu adalah pelajari bacaan di bawah ini dengan teliti, kemudian tanggapi pertanyaan yang tersedia. Kemudian di sini contohnya kita membahas tentang kelas 7 ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya tentang keanekaragaman hayati. Jadi ketika pelajarannya keanekaragaman hayati, saya siapkan bacaan yang terkait dengan keanekaragaman hayati, terutama ini tentang
hewan-hewan langka. Jadi kita memang harus merancang media ajar Bapak Ibu supaya anak-anak itu tertarik dan tahu kondisi dan permasalahan yang ada sekarang. Ini tahunnya karena tahunnya yang terakhir itu ada 2011 ya, akhirnya 2011 Bapak Ibu. Jadi ini contoh-contohnya. Kemudian contoh pertanyaannya seperti ini. Apa penyebab penurunan populasi harimau Sumatera? Ini tentu saja harus bisa dijawab ketika anak sudah membaca bacaannya. Bacaannya yang disampaikan tidak usah terlalu panjang, ini jadi sudah saya cut yang perlu-perlu saja. Jadi kita masih harus mengedit bacaannya. Kemudian yang kedua, ini apa pertanyaannya, kemudian jawabannya seperti ini. Cukup 2 saja tetapi dilakukan konsisten ketika pembelajaran. Ini contohnya yang lain Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Bacaan 4. Jadi seperti ini. Kemudian responnya anak-anak setelah kegiatan literasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, anak-anak misalnya mengusulkan bacaannya mungkin bisa yang lebih panjang seperti itu ya. Kemudian ada yang bacaannya menarik, mudah mengerti seperti itu ya. Kemudian ditambahkan gambar ya, boleh seperti itu. Jadi ada yang bilang sudah bagus. Kemudian ceritanya ditambahin. Jadi kita itu memfasilitasi kebutuhan murid-murid maunya apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dilaksanakan sebelum pembelajaran IPA, ya ini sudah dilakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk tampilan kurang menarik, tetapi bacaan mudah dimengerti. Ini berarti kita harus memperbaiki dari sisi grafisnya. Itu ya Bapak Ibu tentang aksi nyata literasi. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu ya, kita bahas sedikit tentang ini Bapak Ibu. PMM Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu silakan kalau yang berminat, saya memiliki grup pendampingan aksi nyata PMM. Di situ kita saling berbagi aksi nyata, kemudian saling berkomentar agar aksi nyata kita itu cepat divalidasi dan saling berkomentar sehingga kita tahu apa kekurangan dan kelebihan aksi nyata kita. Tiap hari ada saja teman kita yang selesai aksi nyata kemudian langsung mengirimkan di grup pendampingan ini. Kemudian kita saling bergotong royong untuk mengomentari. Sudah ya Bapak Ibu ya, nanti bisa kita link WA-nya minta ke Ketua Kanvalover Nusantara, saya bagikan nanti. Kemudian Bapak Ibu dalam membuat aksi nyata, yang pertama Bapak Ibu harus pahami betul adalah membaca dan memahami isi topik modul pada PMM. Kemudian yang kedua, memilih pilihan aksi nyata yang dirasa paling mudah. Dan sambil dipikirkan juga, apakah aksi nyata ini sudah pernah dilakukan sebelumnya? Apakah kita sudah punya dokumennya sebenarnya? Itu bisa dipikirkan di yang nomor 2. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan melakukan persiapan pelaksanaan aksi nyata. Biasanya di suatu aksi nyata atau topik itu penyelesaiannya bervariasi. Ada yang 15 sampai 22 hari, ada yang seminggu ya Bapak Ibu ya. Tergantung aksi nyata itu dan JP-nya pasti berbeda. Ada yang 30, ada yang 32, ada yang 39 Bapak Ibu. Jadi macam-macam. Tergantung kerumitan dari topik yang disajikan. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya Bapak Ibu dalam pemilihan aksi nyata ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nomor 1 adalah petunjuk atau panduan aktivitas aksi nyata. Biasakan Bapak Ibu
Setelah memilih aksi nyata, petunjuknya itu dikopas ya Bapak Ibu, dikopi, kemudian taruh di Word, disimpan Bapak Ibu. Ini mencegah hilangnya informasi, karena kalau sudah dikerjakan aksi nyatanya, petunjuknya hilang. Ketika Bapak Ibu membuat laporan pengembangan diri, bingung, apa ya kemarin petunjuknya aksi nyatanya. Jadi nomor pertama ini aksi nyatanya itu panduannya di copy dulu, ditaruh di Word. Kemudian dokumentasi kegiatan. Pastikan dokumentasi kegiatannya Bapak Ibu tidak usah banyak-banyak, yang penting mewakili dan tepat sasaran Bapak Ibu. Jadi aksi nyatanya misalnya kepada guru ya fotonya ke guru, bukan sasaran guru tetapi fotonya murid, pasti nanti akan ditolak oleh tim validator. Jadi dokumentasi kegiatan ini sangat membantu sekali dalam proses validasi. Kemudian yang ketiga adalah umpan balik dan refleksi. Di PNM sudah disajikan berbagai contohnya Bapak Ibu, mulai yang 6 topi, ada yang lain-lain juga Bapak Ibu ya. Juga yang dalam bentuk formulir tinggal di print juga ada. Kalau misalnya buat sendiri juga boleh. Ini yang umpan balik yang ada di aksi nyata, bukan umpan balik tanggapan setelah aksi nyata itu dikirim lalu ditanggapi Bapak Ibu ya. Jadi beda. Ini umpan balik yang nempel di aksi nyata. Bentuknya PDF. Kemudian ini contohnya Bapak Ibu ya. Contoh panduan yang aksi nyata tadi yang saya lakukan. Jadi aktivitas penguatan literasi pada mata pelajaran saya IPA. Jadi ini caranya nomor 1 seperti ini, kedua seperti ini, rancang pembelajaran, kemudian mempraktikkan, kemudian meminta umpan balik. Dokumennya apa saja yang diperlukan? Di situ ada fotonya, bisa, kemudian publikasi kegiatan pembelajaran, kemudian dokumennya murid dan foto-fotonya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus ada 3-3-nya kalau kepingin valid Bapak Ibu. Jadi kadang guru itu hanya menyajikan ini saja, nomor 1 dan 2, nomor 3-nya enggak ada. Kadang hanya nomor 1 saja, kemudian di depan juga enggak ada nama itu. Jadi seperti itu kadang yang membuat tim validator itu tidak meloloskan aksi nyata Bapak Ibu, perlu perbaikan, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, di dokumentasi kegiatan jangan hanya gambar melulu Bapak Ibu. Ada teman yang mengirimkan aksi nyata itu di situ full, tugasnya anak-anak, semuanya full banyak, tapi tidak ada keterangan gambar, akhirnya butuh perbaikan. Jadi di situ tulis lengkap keterangan per gambar. Jadi misalnya ini kegiatan pembelajaran apa, ini produk karya dari kelas apa, nama siswanya apa, kemudian nomor absennya berapa, bisa seperti itu. Cukup 1 atau 2, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian pastikan sesuai antara permintaan gambar dan sasaran aksi nyata. Seperti itu, jadi untuk guru ya guru, untuk murid ya murid gambarnya. Kemudian yang untuk umpan balik dan refleksi Bapak Ibu, sudah pernah dijelaskan di tayangan validasi webinar yang tips aksi nyata PMM. Bapak Ibu bisa menggunakan ini Bapak Ibu ya, Google Formulir atau MS Form dengan tampilan respon per individual atau dalam bentuk Excel-nya. Excel-nya yang full di screenshot Bapak Ibu. Excel di screenshot. Kemudian bisa juga dari screenshot-nya WhatsApp dengan nama penerima respon yang jelas dan tangkapan layarnya juga jelas. Kemudian kalau saya biasanya memakai ini Bapak Ibu, memakai Surveihat, jadi aplikasi di di HP, mirip kayak Google Form, tapi kita bisa membuat dalam waktu 1 atau 2 menit di HP. Jadi tidak perlu buka laptop, langsung di HP saja. Kemudian bagi yang kesulitan dengan fasilitas internet bisa melakukan foto manual, jadi
print kertas ya, kemudian respondennya mengisi. Untuk murid biasanya butuh 5 atau untuk guru juga butuh 5. Jadi usahakan minimal sejumlah itu Bapak Ibu agar lolos validasi. Kemudian ini contoh dari sertifikatnya. Itu Bapak Ibu tentang tips dan triknya aksi nyata. Mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Dwi yang sudah memaparkan materinya pada kesempatan hari ini terkait aksi pelita dan tips-tips aksi nyatanya. Luar biasa, menginspirasi tentu saja, apalagi terkait peningkatan literasi ya Bapak Ibu, karena kita ketahui bahwa isu krusial di Indonesia hari ini adalah tentang rendahnya literasi gitu, dan Bu Dwi sudah memaparkan bagaimana upaya begitu beliau untuk meningkatkan literasi, dan ini menginspirasi kita juga yang insya Allah juga harus bisa juga melakukan hal yang sama gitu ya, bagaimana berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan literasi khususnya di peserta didik kita begitu. Dan untuk aksi nyata juga mungkin bagi Bapak Ibu yang baru mau memulai untuk melakukan aksi nyata atau bahkan mungkin sudah tapi belum divalidasi gitu. Nah, tips-tipsnya juga cukup bermanfaat untuk kita dan bisa kita praktekkan untuk aksi-aksi nyata kita di PMM nantinya begitu. Dan baik, saya langsung buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya terkait pemaparan yang sudah dipaparkan tadi oleh Bu Dwi, saya persilahkan. Silakan. Saya dulu, Bu Dwi. Oh baik, Ibu Sri Wiyanti ya. Baik, iya. Ibu silakan Bu. Oke, makasih ya Bu Dwi ya. Terima kasih atas pemaparan yang tadi. Rasanya sudah agak terbuka ya Bu Dwi ya, pemahaman tentang aksi nyata ini. Saya mengajukan 2 aksi nyata saya ya Bu Dwi ya. Yang satu sudah keluar sertifikatnya, yang satu lagi rasanya udah 3 bulan Bu Dwi. Kalau memang tidak lengkap, mungkin bisa diminta ulang ya Bu Dwi ya. Sekarang menunggu validasi aja katanya Bu Dwi. Kira-kira di mana letak kesalahannya itu Bu Dwi? Kasih ya Bu Dwi ya. Terima kasih. Tim PMM ini kan jumlahnya tidak seperti jumlah guru ya Bapak Ibu. Jadi kita memang menunggu. Terakhir yang kemarin itu saya mulai Desember, baru divalidasi itu bulan Maret. Bulan Maret awal. Sudah dapat 16 saya Bu. 16 yang tervalidasi. Mantap Bu Dwi. Kemudian sekarang menunggu yang 2 masih belum validasi, jadi 18. Kemudian caranya Bapak Ibu supaya aksi nyatanya itu cepat lolos validasi sepertinya apa? Bapak Ibu bagikan ke temannya, Bapak Ibu jangan malu. Ya. Jadi karyanya itu jangan disimpan sendiri. Paling tidak di grup WA satu sekolah itu dibagikan, atau ke MGMP atau ke teman-teman yang dikenal aja Bapak Ibu. Jadi terutama kalau tadi di grup pendampingan, kita semuanya saling kompak ya Bapak Ibu. Siapapun teman kita kasih komentar. Jadi di situ mempercepat, semakin respon tanggapannya banyak, itu semakin cepat naik. Jadi untuk aksi nyata saya itu rata-rata itu dikomentari tanggapan lebih dari 30. Berarti kita membagikan link ke teman itu berarti ada fungsinya Bu Dwi? Iya, seperti itu. Jadi supaya mendapatkan tanggapan dari teman itu. Jadi tim validator itu berpengaruh juga tentang tim validator berpengaruh itu, nanti Bu Dwi. Ya, tim validator itu melihat aksi nyata itu pertama adalah dari dokumentasi, kemudian ada umpan balik dan deskripsi ya Bapak Ibu ya. Deskripsinya dan terakhir tanggapan dari teman-teman. Untuk yang deskripsi Bapak Ibu, itu biasanya perhatikan apa yang diminta dari deskripsinya. Misalnya ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Itu silakan
kalau ada 3 pertanyaan paling tidak itu 3 kalimat Bapak Ibu kita buat deskripsinya. Jangan hanya 1 kalimat. Ya, jadi deskripsi itu kan pasti penjabaran bukan 1 kalimat. Misalnya hal menarik apa yang Bapak Ibu rasakan setelah membuat aksi nyata ini. Itu ceritakan Bapak Ibu. Itu bisa 1 sampai 2 kalimat. Kemudian bagaimana perasaan anak ketika mengerjakan aksi nyata ini. Itu sampaikan. Jadi di deskripsinya itu disampaikan dengan jelas. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempercepat kita supaya aksi nyatanya tervalidasi. Saya bahkan gini Bu, untuk yang 2 terakhir itu ya nggak sampai 10 hari. 10 hari sudah di sertifikatnya langsung muncul. Lah ada yang 2 validasi malah sudah lebih 1 bulan itu enggak muncul sertifikat. Sepertinya melihat yang aksi nyata terbaru. Jadi yang terakhir itu saya tentang komunitas belajar Bapak Ibu. Baru 10 hari sudah divalidasi. Karena komentarnya sudah banyak. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu Oke, Dwi baik, ya. cukup jelas ya Ibu Sri. Iya Bu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Dwi. Ya, langsung ke sama-sama Bu, langsung ke penanya berikutnya ya. Ada ya, Bu. Ibu. Bisa Bu, saya ya, Bu. Retno ya, maaf Ibu tadi saya pikir Ibu ternyata Bapak. Punten, maaf. Bapak Retno Setiawan, mangga Pak, silakan. Terima kasih Ibu Lin dan Bu Dwi. Dari paparan tadi cukup menarik Bu, terutama di masalah peningkatan literasi nih Bu, melalui aksi pelita. Nah, di sini saya juga ingin bagaimana mungkin bisa Ibu memberikan masukan nih Bu ya, berkaitan mengenai peningkatan literasi, karena saya juga masih bingung nih, gitu bukan? Ketika kita lihat di rapor pendidikan, itu untuk literasi, khususnya di sekolah saya itu masih jauh di bawah daripada kemampuan untuk berliterasi. Nah, sementara kita sudah mencoba untuk melaksanakan kegiatan literasi. Nah, untuk itu sebenarnya kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan literasi siswa ini seperti apa? Kemudian apakah dia yang dilaksanakan itu di PMM itu kan kegiatan literasi dan numerasi, apakah itu atau bagaimana Bu? Jadi saya ingin pemahaman supaya artinya untuk peningkatan literasi ini nantinya seperti apa yang harus dilakukan anak-anak ini gitu kan. Jadi kita pun bingung setelah kita laksanakan itu kan kegiatan literasi, namun di akhir ini saya lihat kok hasilnya seperti ini di rapor pendidikan itu. Jadi kita mohon mungkin bisa berbagi dalam hal untuk memperbaiki kegiatan literasi khususnya di sekolah Bu. Mungkin itu Bu dari saya dulu, mungkin bisa dibantulah untuk memecahkan persoalan ini, gitu kan. Demikian mungkin Bu, ini dari saya. Terima kasih Pak Retno Setiawan. Jadi Bapak Ibu, kuncinya sebenarnya itu kita harus kolaborasi Bapak Ibu. Kita tidak bisa sendirian Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita berbicara raport, itu wajah dari satuan pendidikan. Wajah dari satuan pendidikan itu tidak hanya satu guru Bapak Ibu. Jadi perlu adanya kerjasama antara guru yang lain. Untuk yang kegiatan literasi ini, karena kita itu tidak hanya tanggung jawabnya guru bahasa Indonesia Bapak Ibu, kan di situ di PMM apakah literasi itu kepunyaan guru bahasa Indonesia? Bukan, itu adalah miliknya dari semuanya. Jadi literasi itu bisa diinkludkan di semua pembelajaran. Konteksnya itu disesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampu Bapak Ibu. Tadi sudah saya selipkan, kita bisa memulai literasinya itu kontekstual sebagai kayak ini, untuk mulai dari diri atau pancingannya anak agar bisa menjawab pertanyaan. Dan kita itu kalau bicara literasi Bapak Ibu nggak bisa langsung instan Bapak Ibu. Jadi perlu konsisten, perlu kesinambungan. Tiap tahun kita nggak bisa langsung tahun ini baik, tahun selanjutnya minta baik. Kan muridnya berganti. Jadi
kita harus tetap konsisten dan juga merefleksikan apa saja yang masih kurang di tahun-tahun sebelumnya. Apa kekurangannya, hambatannya yang ada di tahun ini bisa dirancang kembali tahun depannya yang lebih baik lagi. Kemudian bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain, tidak hanya kita sendiri yang memecahkan masalah, kita duduk bersama, pelajaran lain juga tahu kegiatan kita maunya apa, sehingga semuanya itu saling berkontribusi. Karena yang mengisi ANBK itu kan banyak komponennya. Kalau yang di murid kan ada survei karakter dan survei lingkungan belajar Bapak Ibu, setelah ANBK juga. Nah, lingkungan belajarnya seperti apa itu kan juga nanti berpengaruh terhadap literasi. Lingkungan belajarnya. Kemudian di proses pembelajarannya seperti apa. Di guru-gurunya itu kan nanti kualitas dari proses pembelajarannya, apakah siswa itu di dalam pembelajarannya itu diberikan literasi, itu nanti juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan literasi anak-anaknya. Itu yang dimaksudkan bahwa ketika kita mencoba meningkatkan literasi, semuanya harus berperan. Satu guru misalnya kalau saya ada istilahnya tadi aksi pelita, mungkin di guru yang lain di seni budaya, di matematika ada program lain, atau bisa mengadopsi seperti tadi, tapi dengan konteks bacaan seni budaya, matematika itu malah bagus. Jadi semuanya memberikan perlakuan yang sama di semua mata pelajaran. Seperti itu Pak Retno Setiawan. Artinya begini ya berarti. Untuk kegiatan literasi ini sebenarnya kan bukan harus menyelesaikan bukan harus senantiasa kita melaksanakan yang ada di PMM gitu bukan. Artinya kan kegiatan itu kan artinya real di sekolah yang dilaksanakan berkaitan dengan apa program yang akan dibuat oleh sekolah dalam rangka meningkatkan literasi, gitu kan? Nah, mungkin seperti tadi yang Ibu buat tadi kan seperti ada literasi melalui aksi pelita, gitu kan? Ya. Jadi artinya seluruh guru bidang studi itu terlibat untuk meningkatkan literasi ini, bukan melalui program-program yang bisa meningkatkan literasi anak di sekolah. Seperti itu berarti Bu ya? Kalau saya lihat. Jadi PMM itu adalah wadah salah satu aksi kita dibagikan ke orang lain supaya orang lain bisa ATM kegiatan kita. Oh begitu. Ya, jadi itu artinya di PMM itu juga harus kita laksanakan juga Bu ya, gitu kan? Ya bagus kalau dilaksanakan itu, terutama pelaksana IKM harus tuntas yang mulai kurikulum merdeka sampai dengan profil pelajar Pancasila, dan topik-topiknya PMM itu disesuaikan dengan kebutuhan di rapor pendidikan Bapak Ibu. Kan tadi rapor pendidikan isinya tadi apa? Literasi, numerasi, kemudian tentang kebinekaan, kemudian perundungan ya Bapak Ibu. Jadi di situ materinya itu disesuaikan dengan yang ada di rapor. Harapannya Bapak Ibu ketika mempelajari PMM itu dan mulai melakukan aksi nyata, Bapak Ibu sudah ada pemahaman apa yang harus diimplementasikan di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Gitu Pak. Makanya saya pun agak bingung kemarin tuh kan, ini kok seperti ini hasil dari rapor pendidikan ini didapat dari mana gitu kan. Jadi sehingga kita agak sedikit bingung nih gitu kan, karena memang begitu kita tanya dengan teman-teman juga mereka juga bingung gitu kan, ini kok seperti ini gitu kan. Hasilnya seperti padahal kita mencoba untuk berbuat walaupun mungkin belum maksimal juga Bu ya, namanya untuk kegiatan literasi ini kan memang kita akui untuk di Indonesia ini kan anak-anak kita paling rendah nih untuk kegiatan literasinya, bukan? Jadi kita untuk merubahnya itu kan tidak mungkin langsung stagnan, mungkin secara bertahap pelan-pelan ya untuk merubah itu, kan? Nah akhirnya ketika kita muncul di rapor pendidikan, kok seperti ini, padahal kita kan sudah untuk mencoba gitu kan, tapi artinya yang terbaca di rapor pendidikan itu penilaian mereka itu diambil dari mananya, sehingga kita bingung juga nih gitu kan. Rapor pendidikan diambil dari mananya nih gitu kan, jadi kita agak sedikit membingungkan kita untuk memperbaiki itu. Jadi kalau seperti ini kita mau memperbaikinya dari mana gitu kan. Kenapa? Karena untuk penjelasan-penjelasan seperti berkaitan dalam rangka peningkatan literasi ini kan terus terang itu kan memang
tidak ada kita dapatkan seperti itu gitu kan. Jadi sehingga kita bingung sendiri untuk mencari perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan literasi nih Bu gitu kan. Ya. Ini Bu, source-nya kalau yang untuk literasi numerasi jelas ya Bapak Ibu ya, dari ANBK ya. Dari ANBK, kemudian yang karakter itu dari anak-anak kan juga mengisi survei karakter dan survei lingkungan belajar. Itu kan tiap tiap sekolah itu atau tiap kelas itu perwakilannya kan 5 ya Bapak Ibu, dan tiap tahun itu pasti berganti muridnya. Jadi kemampuannya itu pasti bervariasi. Jadi rapot itu bisa naik, bisa turun. Kemudian caranya supaya terus meningkat tadi ya Bapak Ibu, lewat pembelajaran, model-modelnya contohnya seperti saya tadi, satu contoh saja itu. Kemudian yang untuk yang lain Bapak Ibu, dari mana datanya? Bapak Ibu kan juga mengisi survei ya Bapak Ibu ya. Yang dulu ada instrumennya, ada yang 88 soal, ada yang 110 soal ya, tentang apa itu perundungan, kemudian keberagaman, kebinekaan, semuanya itu ada ya Bapak Ibu ya, di survei ya. Ketika anak-anak selesai UNBK kan juga mengisi ada, ya. Ada gurunya Bu. Semua itu adalah merupakan sumber datanya yang dipakai untuk menganalisis rapot pendidikan Bapak Ibu. Itunya. Selain itu sumbernya juga dari Dapodik. Dari Dapodik, kemudian juga dari SIM PKB-nya Bapak Ibu. SIM PKB Bapak Ibu, misalnya nilai UKG tentang peningkatan kompetensi itu tetap dipakai itu ya Bapak Ibu. Jadi nilai UKG-nya guru itu akan terdeteksi juga. Kemudian data guru penggerak, kemudian KS penggerak, kemudian guru penggerak pelatih itu ya Bapak Ibu nanti tersinkronkan secara perlahan Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang contohnya saya melihat rapotnya yang di sekolah kami ada 3 GP namun belum sinkron. Jadi nilai guru GP-nya itu 0. Padahal sudah ada 3 GP. Ya, jadi kita ikuti saja alurnya Bapak Ibu, nanti rapotnya itu akan semakin ada perbaikan-perbaikan hingga sempurna. Kemudian ketika Bapak Ibu menerima rapot, langkahnya yang harus itu kan ada PBD, perencanaan berbasis data Bapak Ibu ya. Caranya identifikasi, benahi, refleksi sama benahi. Jadi setelah kita mengidentifikasi rapot yang warnanya masih kuning atau merah, ya, kemudian kita ngambil yang prioritas yang utama yang bisa dilakukan oleh sekolah yang paling mudah. Itu ya, jangka pendek. Jadi diambil salah satu program, jangan semua programnya Bapak Ibu ya. Kalau semuanya ditangkap nggak mungkin selesai. Jadi satu program itu diperbaiki satu demi satu. Dibuat apa permasalahannya, kendalanya itu apa, kemudian rancangan strategi apa, programnya untuk memperbaiki itu. Oke, baik. Basis data Bapak Ibu. Iya, cukup mungkin ya untuk Pak Retno. Saya pikir juga sudah jelas pemaparannya dari Bu Dwi, karena masih banyak juga nih antrian pertanyaan dari beberapa rekan kita yang lain. Ada Bapak Fitria Berliansyah yang sudah raise hand. Silakan Pak. Tapi karena waktu kita terbatas, mungkin dibatasi ya untuk beberapa pertanyaan, jadi tidak melebar dari konteks yang dipaparkan dari materi. Silakan Pak. Siap Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang aksi nyata Bu. Kemarin saya sudah coba masukkan di PMM, ada 2 topik. Kemudian waktu itu saya melakukan, Ibu Dwi kan sudah NS ya Bu ya. Jadi kebetulan di NS, ini saya kan kemarin sudah ikut seleksi NS itu, kemudian menggunakan aksi nyata yang di PMM. Nah di situ saya lolos Bu, sampai ke pembekalannya. Sekarang lagi proses kurasi aksi nyatanya, praktik baiknya. Nah setelah saya cek di PMM, ternyata aksi nyata saya itu katanya dalam perbaikan katanya Bu. Perbaikan aksi nyata. Nah, di situ saya bingung aksi nyata diperbaiki di bagian mana. Sementara aksi nyata itu saya pakai link itu untuk seleksi NS kemarin, Bu. Jadi saya bingung di mananya, apa nanti boleh enggak misalnya kayak tadi kan menggunakan link WA Bu ya, bisa minta tolong kirim ke grup saja untuk pendampingan kita aksi nyatanya. Mungkin itu saja Bu.
Ya, nanti kalau misalnya Pak Fitria ikut link tadi ya, nanti bisa mengirimkan aksi nyatanya, nanti apa yang perlu dikomentari, karena kan saya tidak tahu aksi nyatanya Bapak Fitria seperti apa, petunjuknya seperti apa ya, dokumentasi yang diperlukan apa saja. Jadi kalau misalnya saya mengomentari aksi nyata Bapak Ibu ya, jadi saya biasanya kalau ada teman yang ini perlu divalidasi ulang, ini mesti itu saya japri. Kekurangannya seperti apa, ini pasti kurang ini, kurang itu. Atau teman yang mau melakukan aksi nyata, biasanya mengirimkan, Bu, saya mau aksi nyata ini. Tolong dikomentari apa kekurangan ini nanti sebelum saya upload untuk aksi nyatanya. Jadi seperti itu biasanya teman-teman. Nanti Pak bisa. Ya, yang jadi bisa yang lebih lanjut ya nanti ya. Yang buat saya bingungnya itu Bu, kenapa yang di PMM itu NS itu terima lolos kita, maksudnya kalau memang maksud saya enggak sesuai, kenapa dinyatakan lolos gitu, itu maksudnya. Jadi saya bingung perbaikannya di mana gitu. Di apa itu di emailnya Pak Fitria biasanya ada ya. Lolos kurasi itu biasanya lolos kurasinya tidak mengandung SARA itu ya. Ada Pak di situ Pak. Di apa itu? Di email. Sekarang lagi tunggu tahap 3 kita ini. Nah ya, di emailnya lolos itu. kurasinya itu biasanya ada di situ, apakah durasinya mencukupi, kemudian tidak berbau SARA, itu ada Pak. Nanti apa itu kriteria-kriterianya. Kalau misalnya ada salah satu yang apa itu perlu perbaikan, misalnya tayangannya kurang jelas ini, kurang jelas itu, diperbaiki lagi, biasanya seperti itu kadang. Makanya di aksi nyata itu kadang perlu perbaikan, seperti itu kadang. Siap Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, baik. Penanya berikutnya yaitu Bapak I. Komang Nudina. Dipersilakan Pak. Selamat malam Bu Dwi, dan selamat malam Bapak dan Ibu Guru semuanya. Halo. Selamat malam. Silakan. Ya, apa kabar Bu Dwi? Masuk grup pendampingan saya ini Bu Neng. Ya, luar biasa. Ya, saya atas tuntunannya Bu Dwi ya, Astungkare ya sudah lumayan dapat sertifikat. Ya. 13 ya Pak ya? 17 sekarang Bu. Waduh, ya. Biasa. Hebat. Ya 17. Nah, yang saya ingin tanyakan ini Bu, mengenai tadi Bu mengatakan survei hardnya itu ya melalui handphonenya itu, saya memakai itu juga, saya mencoba dan ya memang cukup cepat, tapi mengumpulkan tanggapannya itu bagaimana itu Bu ya? Soalnya saya kesulitan dalam membuat kolom yang seperti Ibu praktekkan di aksi nyata itu, untuk memudahkan mengumpulkan tanggapannya itu di dalam melalui handphone itu yang kesulitan saya Bu. Bagaimana solusinya Bu ya? Ya, kalau saya Bapak Ibu ya, kalau ke murid terutama ya, biasanya kan target saya itu yang lebih muda itu murid ya Bapak Ibu ya. Ini saya biasanya ke murid anak-anak ini ketika selesai pembelajaran atau setelah kegiatan, anak-anak silakan ini paling lambat nanti jam 8 malam harus selesai survei hardnya. Jadi kita ada patokan waktu. Seperti itu Pak Komang. Kemudian untuk pemilihan pemilihan pertanyaannya ada yang multiple, kemudian ada yang checklist, ada yang long answer Pak. Kalau kepingin yang punya saya itu pakai yang model jawaban panjang. Ya, artinya mengumpulkan jadinya berarti kita harus tanggapannya itu dari sejumlah siswa itu bagaimana cara mengkopinya Bu? Mengkopi ke dokumen itu saya maksud. Setelah respon tanggapan di situ kan Bapak bisa lihat collect respon ya, collect respon klik ya. Nanti ada tulisannya unduh. Unduhnya itu di PDF. Oh, di PDF. Iya. Oh, iya.
Bisa bentuk Excel, bisa langsung PDF. Tapi karena saya biasanya PDF, langsung PDF. Berarti langsung terbuat dari kolom begitu Bu ya? Apa kita? Iya, seperti itu. Ya seperti contohnya yang saya sampaikan itu Pak Komang. Oh, saya malahan saya copy satu-satu Bu. Iya. Ya, jadi bisa langsung diunduh pakai format PDF. Oh iya, tahu, paham. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, sangat membantu sekali Bu Dwi ini. Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Komang. Ya, mari. Banyak juga ya Ibu Dwi untuk ikut bergabung dalam bimbingannya Bu Dwi. Termasuk saya juga mungkin perlu belajar banyak nih sama Bu Dwi dan Bapak Ibu lainnya yang sertifikatnya luar biasa, sudah bertaburan di mana-mana begitu. Jadi semakin memotivasi ya. Baik, penanya berikutnya dipersilakan. Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Ibu Neti? Enggak, Bu, enggak. Tadi sudah buka. Oh, oke. Baik, Mbak, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya terkait pemaparan materi tentang aksi nyata ini? Pak Nova. Oh iya, silakan Pak. Oh iya, Pak Nova sudah raise hand. Silakan Pak Nova. Suaranya masih mute, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kepada moderator Ibu Iin Iriansyah yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber, Ibu Dewi Setiawati. Salam kenal Ibu, saya Nova Firda Putra dari SMA Negeri 1 Dramaga, Kabupaten Bogor. Ada yang ingin saya tanyakan Ibu, kira-kira Bu, apa yang paling sering Ibu tanyakan dalam bentuk pertanyaan refleksi ataupun umpan balik kepada rekan sejawat Bu di dalam aksi nyata yang telah Ibu lakukan? Itu saja Bu yang saya ingin tanyakan. Sehingga bentuk pertanyaan umpan balik itu sangat kuat gitu, bisa divalidasi oleh para validator kayak gitu Bu. Ya. Mungkin saya cuma 3 biasanya. Itu saja gitu Bu. Lalu mohon maaf izin bertanya Bu, kalau misalkan di grup itu apa yang sharing tadi nanti mungkin mohon di-share ya Bu ya. Saya juga ingin masuk ke grup itu dan ingin belajar dari aksi nyata Ibu yang telah Ibu buat, sehingga nanti mungkin memudahkan saya untuk membuat aksi nyata di kegiatan pelatihan mandiri berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak Bu In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dwi. Nomor 1, saya biasanya 2 sampai 3 pertanyaan cuma gini Pak. Hal apa yang Bapak Ibu pelajari setelah membaca aksi nyata? 1 atau topiknya. Hal apa yang Ibu pelajari itu ya setelah. Kemudian apa rencana tindak lanjut Bapak Ibu setelah mempelajari itu? Seperti itu, cuma 2 itu saja cukup. Jadi cuma 2 itu saja refleksinya. Oh, refleksinya tadi apa tindak lanjutnya? Terus apa lagi Bu? Kira-kira? Apa yang Bapak Ibu pelajari? Apa yang Bapak Ibu pelajari dan apa tindak lanjutnya mungkin? Atau enggak mungkin satu lagi apa pemahaman ya mungkin ya dari yang ini gitu. Atau perasaannya Bapak Ibu. Oh, lebih kepada feel ya Bu ya. Feel ya. Kan ada feel, future, finding biasanya. Finding itu. Ya. Baik. Biasanya 4F ya Bapak Ibu. Iya, 4F betul. Iya, pakai itu aja. Feel, finding ya. Terima kasih banyak. Atasnya itu cuma nama sama unit kerja sama guru mapel. Oh, nama, unit kerja sama guru mapel ya. Untuk identitasnya ya Bu ya. Ya, sama seperti itu. Cukup itu saja. Terus 5 guru minimal ya Bapak Ibu. Oh, 5 guru. Terus Bu, yang saya ingin tanyakan satu lagi, pernah nggak Bu, Ibu lupa dalam memberikan umpan balik di aksi nyata Ibu, tapi divalidasi gitu? Pernah nggak Bu? Ada aksi nyata yang Ibu terlewat atau enggak mungkin semuanya ini gitu ya? Oh, nggak pernah ya? Aduh, kemarin saya ada 1 yang terlewat Bu, lupa memberikan umpan balik gitu. Jadi keburu ke itu ya, jadi harus dibaca dulu dengan teliti Pak panduannya tadi. Terus sebelum mau ngupload itu dilihat lagi uploadannya itu sudah siap bener apa enggak. Iya, kemarin
buat aksi nyata Bu, terlalu banyak ininya, apa tuh bikin artikelnya sampai 24 halaman sama bikin apa, mungkin dokumentasinya juga kayak gitu, lupa sampai saya waktu itu kemarin itu lupa buat key formnya untuk apa umpan balik gitu pada rekan sejawat, jadi keburu saya kirim gitu Bu. Nah saya tuh andai bisa digagalkan kayak gitu ya, bisa di ini saya pengennya bisa tapi harus menunggu dulu ditolak dulu kalau misalkan itu, tapi mudah-mudahan saya sih diterima gitu. Gak usah betul sekali, harus ditolak dulu ya Pak ya. Ya tapi jangan ditolak Bu, udah kepalang tanggung itu, kerjakan aja juga lumayan tuh aksi nyata Bu. Ya, baik, terima kasih banyak Bu atas sharing yang Ibu berikan kepada kami, sangat menginspirasi itu semuanya dari tadi, walaupun saya terlambat tapi saya menyimak garis besarnya yang Ibu berikan, apalagi ini kaitannya dengan rapot ya Bu ya, dan ANBK mungkin ya, dengan ini sangat berpengaruh nanti Bu kepada apa kualitas pembelajaran yang berkualitas enggak nih di sekolah kayak gitu ya, atau enggaknya ya tergantung kita memberikan apa, mengintegrasikan literasinya enggak atau enggak numerasinya mungkin ya di dalam pembelajaran. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Ya, sama-sama atas Bu. pertanyaan dan tanggapannya. Iya, baik. Berikutnya di pertanyaan ada yang sudah raise hand juga di sini, ada Bu Sis Rini. Silakan Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu Iin. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat terinspirasi dengan apa yang sudah Bu Dwi lakukan. Saya dari SMA Negeri 1 Muko-Muko Bengkulu, Bu. Iya. Jadi terus terang aja, Bu, saya sejak ikut webinar Canva Lover Nusantara ini, saya tuh apa ya, Bu ya, bingung, terus apa ya, kayak meraba-raba karena kami ini belum melaksanakan IKM, Bu. Belum melaksanakan IKM, belum juga pernah diadakan pelatihan khusus tentang IKM di sekolah, di kabupaten, juga belum ada gitu Bu. Jadi sebenarnya dari tadi juga bingung gitu, aksi nyata di PMM dan semua teman-teman tuh rekan-rekan udah pada ngerti semua gitu kan ya Bu. Jadi sederhana aja yang mau saya tanya ini Bu, apakah aksi nyata ini harus ada di dalam PBM ketika kita menggunakan IKM ini Bu? Terus apakah aksi nyata ini selalu kita buat di setiap bab atau materi yang akan kita sampaikan kepada siswa sesuai dengan mata pelajaran kita gitu. Itu ya, Bu. Dan apakah aksi nyata ini hanya untuk PMM aja? Ini mungkin ya itulah Bu, keadaannya memang belum pernah, sekolah belum melaksanakan IKM, belum ada pelatihan tentang IKM, masih mengikuti secara mandiri, tapi masih sangat-sangat apa ya Bu ya, buta lah gitu istilahnya gitu. Jadi mendengar teman-teman tuh kayaknya udah keren-keren, udah dapat sertifikat gini-gini, jadi masih bingung gitu loh Bu dengarnya. Jadi begitu Bu Neng, mohon maaf aja nih Bu Neng, jadi masih meraba-raba gitu loh. Nah, gitu ya Ibu Dwi, terima kasih. Ya, bisa dipahami, silakan Bu Dwi. Ya. Terima kasih Bu Sis. Baik Bapak Ibu, PMM itu adalah platform yang disediakan pemerintah untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi Bapak Ibu ya. Di situ belajar, berbagi, dan menginspirasi. Di belajarnya Bapak Ibu bisa belajar lewat perangkat ajar, sama bukti karyanya teman-teman. Kemudian caranya untuk belajar Bapak Ibu silakan bisa melalui pelatihan mandiri. Di situ pelatihan mandiri itu sudah ada topik Bapak Ibu ya, yang misalnya yang belum tahu IKM itu topik yang harus dipelajari minimal ya, mulai dari kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, perencanaan pembelajaran, asesmen, KKTP, kemudian P5 dan profil pelajar Pancasila. Ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan melakukan belajar di topik ini, insya Allah tahu sedikit tentang IKM. Nah, untuk pelaksanaannya aksi nyata itu apakah harus di setiap pelajaran Bapak Ibu? Sebenarnya aksi nyata itu merupakan kegiatan kita sehari-hari yang kita pelajaran sebenarnya Bapak Ibu. Cuma aksi nyata yang terdokumentasi itu bisa dimasukkan ke PMM supaya bisa divalidasi
mendapat sertifikat dan itu terdeteksi sebagai kegiatan pengembangan diri kita. Itu ya Bapak Ibu gunanya. Jadi kapanpun Bapak Ibu mau membuatnya itu tidak ada batasan waktu. Jadi semakin Bapak Ibu mengulik PMM itu semakin banyak topik-topik yang menarik Bapak Ibu di situ dan sesuai dengan implementasi dari kurikulum Merdeka dan membantu Bapak Ibu untuk memahami rapot pendidikan tadi. Mulai literasi, numerasi, kemudian kekerasan seksual itu kan di perundungan Bapak Ibu ya, di situ iklim kebinekaan, keberagaman. Itu adalah target rapot pendidikan yang digadang-gadang harus lebih baik. Jadi ketika Bapak Ibu mempelajari PMM, Bapak Ibu tahu sudutnya kurikulum Merdeka itu seperti apa maunya pemerintah. Berarti nggak harus sesuai dengan mata pelajaran kita ya Bu ya? PMM itu konteksnya banyak Bapak Ibu. Ada yang untuk kepala sekolah, ada yang aksi nyatanya untuk guru. Jadi kalau misalnya di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, di situ ada contoh aksi nyata misalnya memahamkan tentang kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum Merdeka? Itu bisa dari tinjauan kepala sekolah, bisa dari tinjauan guru. Kalau dari tinjauan kepala sekolah, mungkin kepala sekolahnya itu akan mensosialisasikan tentang pemahaman kurikulum Merdeka. Tetapi dari tinjauan guru, Bapak Ibu bisa lewat berdiskusi antar MGMPS ya. Misalnya ada guru bahasa Indonesia 5, itu saling berdiskusi, kemudian saling mengumpan balik. Itu seperti itu bisa. Jadi semacam diskusi ya Bapak Ibu. Kemudian dikirimkan screenshot saya membuat infografis ini. Bapak Ibu paham nggak kira-kira dari infografis saya? Silakan beri umpan balik ya Bu ya. Seperti itu ya. Seperti itu Bapak Ibu karepnya PMM. Jadi dengan aksi nyata kecil-kecilan kita dapat mengembangkan diri juga belajar. Itu maksudnya PMM. Mandiri Bu ya. Jadi makanya istilahnya adalah pelatihan mandiri. Jadi kita diajar untuk menjadi pembelajar mandiri. Baik, setiap kita mau isi aksi nyata itu membuat administrasi yang seperti Ibu ini tadi Bu, Ibu contohkan tadi berarti. Konteksnya kalau tiap aksi nyata itu berbeda. Jadi tergantung aksi nyatanya mintanya apa. Kalau di topiknya intoleransi misalnya, di situ guru murid membuat poster tentang keberagaman. Jadi kita bisa menyelipkan keberagaman dalam pembelajaran kita. Jadi seperti itu. Nggak akan sama Bu, tiap aksi nyata satu dengan yang aksi nyata lain, dan semuanya itu saling berkaitan yang nantinya membantu Bapak Ibu supaya lebih paham kurikulum Merdeka. Cuman rambu-rambu formatnya seperti yang tadi Ibu paparkan tadi ya Bu ya? Ya, panduannya tiap aksi nyata beda semuanya. Ya, terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih juga Bu Sis. Saya yakin Bu Sis habis ini akan sangat penasaran ya. Dan mungkin bisa memulai dengan membuka PMM-nya terlebih dahulu Bu. Karena kami rencananya tahun ajaran baru. Ya, betul. Baik. Insya Allah semuanya pasti yakin saya pasti akan semakin penasaran dan berlomba-lomba untuk memperoleh atau melakukan aksi nyata sebanyak-banyaknya ya, dan tentu saja nanti rewardnya akan dapat sertifikat begitu. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang tidak memungkinkan kita untuk terus berdiskusi ya, karena semakin larut malam, ini sudah di 20.58 dan seharusnya tadi kita sampai di 20.45. Dan terakhir mungkin sebelum ditutup, kesimpulan dari pemaparan materi hari ini diantaranya mengenai tips dari mohon maaf Mbak Anu Bu In, Kang Dery sudah ada di room. Oh, sudah ada di room, baik kalau begitu. Baik, sebelum ditutup dan disimpulkan hasil diskusi atau pemaparan dari pemateri kita hari ini, saya persilakan dulu untuk keynote speaker kita memberikan sepatah dua patah katanya. Dipersilakan Kang Dero. Ya. Halo. Assalamualaikum. Ya. Ya sudah terdengar. Ya, silakan Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Sebelumnya saya mohon izin, ini karena sudah overtime gitu ya, tapi biasanya juga di pelatihan-pelatihan agak lebih-lebih dikit lah ya. Nah, saya mohon izin ini untuk menguatkan tadi paparan keren yang disampaikan oleh Ibu Dwi. Ini kita berikan aplaus dulu teman-teman. Ya, luar biasa tadi paparannya sangat menginspirasi dan membuat kita tergugah dalam bahasa guru penggerak, tergerak, kemudian bergerak, dan kemudian menggerakkan. Nah, sekali lagi terima kasih buat Bu Dwi dan tim, kemudian Bu Iin, teman-teman Canva Lovers Nusantara, dan sahabat yang hari ini bergabung dalam room virtual kita. Terima kasih, terus semangat untuk belajar. Saya ingin mencoba menguatkan, ini keren banget, sudah 18 berarti Bu Dwi ya, menunggu 2 lagi sertifikatnya. Saya itu teman-teman terinspirasi untuk kemudian belajar. Selalu alasannya tidak sempat, ketutup sama kegiatan ini, ketutup sama kegiatan itu. Padahal sekarang yang namanya guru pembelajar itu, yang namanya guru, itu tidak harus IKM ya, tidak harus tadi seperti Bun Dosis yang menyampaikan belum IKM, terus harus tetap belajar, tetap harus. Jadi tidak harus IKM, yang namanya guru itu, satu, dia punya NUPTK, yang kedua dia punya akun belajar ID, dan dia menggunakan akun belajar ID-nya untuk mengakses platform kementerian yang namanya PMM. Nah, dengan PMM itu ada 3. Kita bisa belajar, kemudian kita bisa mengajar, dan kita bisa berkarya. Nah, saya ingin menunjukkan sedikit dulu inspirasinya, obrolan-obrolan di grup ketua Canva Lovers gitu waktu itu. Kemudian saling sharing, dan saya terkejut begitu, Bu Dwi sudah di posisi berapa waktu itu ya Bu Neng ya? 16 ya? 16, ya Bu Dwi ya? 16 gitu. Saya waktu itu di posisi 1, Pak Nopal ya, itu juga dikembalikan. Di posisi 1 dikembalikan. Saya nggak tahu kesalahan saya di mana gitu ya. Kok kenapa dikembalikan? Pas dicek memang ada reviewnya di situ. Ternyata ditelusuri masalahnya adalah di umpan balik. Jadi bukan di seberapa keren dan bagusnya slide kita dibuat, berapa kedalamannya, tapi kontennya itu harus lengkap. Ada paparan, ada umpan balik. Akhirnya dikembalikan. Itu juga lama lagi gitu ya. Termotivasi lagi, jreng gitu kan. Akhirnya kemudian dengan belajar yang terus-menerus dengan 6B itu, nah hari ini saya juga sama, alhamdulillah dari semangat ini dengan teman-teman bersama, hari ini di posisi 12 sertifikat, dan hari ini sedang menunggu 2 gitu. Kalau Bu Dwi jadi 18, berarti kalau saya jadi 14. Tapi ada 2, ada 18, ada 20, ada 30 topik sertifikat yang diperoleh. Semangatnya bukan berkompetisi, semangatnya adalah berkolaborasi. Makanya bagus tadi Bu Dwi ya melakukan pembimbingan gitu kan. Ada tadi di sini timnya juga yang ikut terbimbing, terinspirasi. Sok ya, kita akan sama-sama belajar dan kita akan sama-sama terbang. Nah, saya izin memperlihatkan sedikit gitu ya. Ini mungkin bisa nanti menguatkan motivasi teman-teman untuk ini ya. Oke, saya mohon izin untuk berbagi, menginspirasi teman-teman untuk bagaimana sih cara kita untuk optimal bisa memanfaatkan PMM dalam pembelajaran. Sekali lagi ini tidak hanya untuk yang IKM, tapi teman-teman yang belum IKM pun ini sama semangatnya belajar. Ya, semangatnya belajar. Sudah terlihat ya Bu Yin ya tampilannya? Sudah Pak. Oke, sudah. Nah, ini nanti ini untuk menginspirasi saja. Nah, ini di PMM ini saya sudah login di dalam ya, teman-teman. Setiap yang punya akun belajar ID, baik dia guru maupun admin itu kepala sekolah atau PT atau TK ya, tenaga kependidikan, tata usaha yang @admin itu bisa mengakses PMM. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini, banyak fitur di sini. Nah, teman-teman untuk menginspirasi, ini kita bisa klik profil kita. Jadi nanti rekam jejak kebaikan digital guru itu ada di PMM. Nah, kalau kita cek di sini, nah ini kan ada 5 karya aksi nyata yang sudah kita buat. Di sini ada bintangnya gitu ya. Nah, ini bintangnya alhamdulillah saya tidak bintang 7 di sini ya, karena kalau bintang 7 biasanya agak pusing. Nah, ini saya bintang 12. Sekali lagi ini bukan untuk berkompetisi, tapi mudah-mudahan terinspirasi. Ada yang sudah 12, bahkan sahabat saya ada yang sudah 20 sekian gitu ya. Itu kok bisa gitu ya? Ya, kalau mau bergerak gitu kan, pasti kita bisa melakukan percepatan itu. Jadi semangat, bukan tentang banyaknya, tapi semangat untuk terus belajarnya. Ini yang gini-gini itu hanya reward yang diberikan oleh pemerintah. Tapi yang paling penting adalah kemudian terjadi mindset dalam pembelajaran. Nah, di sini ya. Nah, nanti kita bisa bagikan profilnya, kita bisa mengedit. Nah, di sini ada status kita. Nah, ini teman-teman termasuk Bu Dwi dan banyak di sini yang sudah NSBPB di sini.
narasumber berbagi praktik baik gitu. Nah, kalau saya belum sempat, nah nanti bisa ikut karena kemarin ketika pendaftaran narasumber itu baru 1 gitu ya. September nah, ini, Pak Denny. Kenapa Bu? September ada lagi. September ada lagi. Saya nanti mau ikut lah yang batch ketiga ya Bu Dwi ya, kalau tidak salah gitu. Keempat. Oh, keempat ya. Nah, nanti di sini ada status narasumber berbagi praktik baik IKM. Nah, nanti silahkan diikuti. Nah, saya ingin menunjukkan sedikit teman-teman, ini ketika kita sudah selesai gitu ya di topik pelatihan mandiri, ada 7 topik wajib yang harus dipahami ketika teman-teman mau memahami tentang konsep Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Ini ada hijau-hijau di sini, berarti kan ini sudah dapat sertifikat gitu ya. Nah, kemudian masih ada yang menunggu 2 tadi, ini disuruh praktikan, ini nggak keburu lagi, disuruh praktikan, nggak keburu lagi. Tapi kalau saya sih ini loncat-loncat Bu ya, jadi tips utamanya itu kita memilih apa? Memilih yang paling sedikit modulnya. Nah, ini contoh nih ya, perundungan ini sedikit 3 modul, apalagi bimbingan konseling layanan dasar, ini cuma 2 modul. Pilih yang paling mudah dulu. Betul, kalau SP ini cuma 2 modul gitu. Nah, yang 5 ini nanti dulu lah, intoleransi nanti dulu. Nah, ini juga sedang dibidik nih, yang tahap perkembangan peserta didik. Nah, ini nanti teman-teman bisa pilih di sini mau yang mana dulu. Nah, ini 3 modul sudah selesai, tinggal dipraktikan. Contoh nih teman-teman ya, pemanfaatan tools online untuk pembelajaran aktif. Nanti kan diminta untuk mempelajari modul-modul ini, kemudian nanti di aksi nyatanya. Nah, ketika sudah ada tampilan seperti ini, tadi juga Budi mungkin sudah menyampaikan, teman-teman pilih yang paling mudah. Biasanya saya suka nyari yang diseminasi, ada nggak sih yang paparan ke siswa atau ke guru gitu? Ada tidak sih gitu ya. Nah, kalau tidak ada, ya berarti cari yang di antara 3 ini yang paling mudah yang mana. Misalkan merancang dan melaksanakan pembelajaran aktif, ini kan kita sudah melakukan ya. Ngajar dengan akun belajar, ada di situ Google Workspace, ada ngajar dengan Quizzes, dengan Canva, ini juga bisa dilakukan di sini. Ini saya belum keburu juga. Nah, kemudian satu lagi untuk menginspirasi kita, nah coba aksi-aksi nyata yang dibuat itu seperti apa? Tadi Bu Dwi juga dengan pelitanya itu udah luar biasa. Nah, ini sedikit ya, saya mungkin 5 menit lagi. Saya ingin menunjukkan aksi nyata yang dibuat. Nah, misalkan ini. Ini adalah sudah nampak belum? Oh, masih muter. Oke. Nah, ini adalah aksi nyata untuk sosialisasi profil pelajar Pancasila kepada murid. Nah, ini tampilan awal. Ini slide yang dibuat. P3 ya, Pak ya, ini berarti ya. Ini yang P3 ini, yang topik P3. Ini topik yang P3, saya milihnya diseminasi atau sosialisasi. Ini dibuat di Canva. Ya, sambil ngisi materi gitu. Nah, ini jelaskan elemen-elemennya. Kemudian nanti mungkin ada foto-fotonya. Foto itu ada yang wajib, ada yang tidak juga tidak apa-apa. Nah, tergantung aja. Nah, kemudian ini ada hasil urun rembuk, karena di aksi nyatanya itu diminta harus ada hasil urun rembuk dengan siswa dalam strategi pembelajaran yang bisa diterapkan. Nah, saya pakai Jamboard, di-share ke siswa, pembelajaran seperti apa yang dapat menerapkan P3. Nanti siswa di sini nempel-nempel sticky note-nya. Kemudian kita berikan umpan balik. Nah, biasanya saya umpan balik itu 2. 1 dengan Jamboard, yang kedua misalkan dengan Google Form. Dan itu cukup 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama misalkan, dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Nah, nanti tulis lagi, diisi oleh siswa. Terus yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah apa? Ceritakan pengalamanmu setelah mengikuti sesi belajar hari ini. Bisa seperti ini, atau mungkin bahasanya tadi yang 4F atau 4P, ya, yang perasaan, peristiwa perasaan gitu ya, pembelajaran dan penerapan, atau 4F gitu kan, itu silahkan. Terus yang ini adalah misalkan ini adalah topik tentang disiplin positif nih, ini juga relevan dengan guru penggerak, ada di modul 1.4. Nah, ini kebutuhan dasar manusia tentang aksi nyata untuk diseminasi kepada siswa. Yang ini diseminasinya di YouTube gitu ya, di Meet, kemudian diupload ke YouTube. Nah, kemudian saya simpan, nah, ini ada link YouTube-nya, saya sertakan di sini. Terus tipsnya lagi ya teman-teman, saya pernah yang Merdeka Belajar dikembalikan karena katanya tidak ada dokumentasinya. Padahal pas dicek ada, ternyata sepertinya validator itu tidak melihat judul yang gede ini. Akhirnya saya gedein lagi judulnya. Dan ternyata berhasil. Hanya ngegedein judul gitu ya, dokumentasi umpan balik digedein gitu. Saya nggak tahu. Ya, kadang lucu-lucu juga karena itu hal-hal kecil sepele itu ya. Betul, Bu Dwi gitu. Ini udah ada umpan baliknya, apa yang salah? Udah, oke. Gedein lagi, fontnya jadi 68. Ya, digedein. Nah, ternyata dapat. Nah, ini adalah aksi nyatanya. Kemudian ini ada link Jamboard umpan baliknya. Ini pertanyaan-pertanyaan ke siswa.
input satu gambar yang mencerminkan apa yang paling kamu inginkan saat ini. Nah, ini kan terkait motivasi dasar orang berperilaku, bertahan hidup, kesenangan, prestise, dan sebagainya. Nah, ini umpan baliknya dari Jamboard. Kemudian berikan bintang di sini, dianalisis. Nah, ini penting nih, karena dia minta analisis. Dari hasil umpan balik dari siswa, dia minta harus ada poin ini nih, analisis kebutuhan dasar murid. Ya, saya buat di Canva ini, ya, dengan diagram yang bertahan hidup sekian persen, yang butuh kesenangan sekian persen. Ternyata dalam hidup ini banyak yang membutuhkan kesenangan daripada kebebasan. Ada juga kasih sayang sedikit. Nah, ini dijelaskan. Kemudian ini strateginya gimana. Nah, ini cukup sampai di sini. Di sini saya tidak menyertakan umpan balik dari Google Form karena umpan baliknya sudah dari Jamboard. Kemudian satu lagi, ini tentang aksi nyata yang refleksi diri dalam menyikapi murid. Ini saya buat di Canva Docs, ini poin-poin refleksinya. Apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut? Ini terkait dengan bimbingan layanan konseling di tahap dasar atau layanan dasar. Jadi kita sebagai guru merefleksikan hasilnya gimana, etika yang sudah digunakan apa, gitu kan. Kemudian di akhir, berikan umpan balik. Nah, ini ke guru gitu ya, sama, langkah kecil, ceritakan pengalaman, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, nah ini tentang modifikasi modul ajar. Saya modul ajarnya, bab suhu dan kalor belum ada. Nah, saya nyari di PMM. Nyari di PMM di perangkat ajar, kemudian saya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini bahan ajarnya saya dapat dari PMM, kemudian saya modifikasi, dan kemudian ini umpan balik pembelajaran bersama siswa, dan di akhir ini umpan balik dari siswanya. Sama kayak gini. Dan akhirnya saya menyimpulkan yang pertama. Nah, kesimpulannya yang pertama. Jadikan PMM itu sebagai sensasi belajar yang renyah dan gurih. Seperti teman-teman buka WA. Itu ada kerinduan seperti itu gitu. Jadi ketika sudah divalidasi, jelek tiba-tiba hijau, wih itu rasanya keren banget gitu. Hati puas banget gitu. Saya sekarang lagi nunggu 2, itu dicek belum muncul-muncul juga gitu. Sabar aja. Tapi pas sudah dapat, jreng gitu. Keren banget, tertantang lagi. Energi apa sesungguhnya yang membuat kita terus tergerak untuk belajar? Karena adanya keinginan untuk kita terus belajar. Jadi ketika diverifikasi, wah itu benar banget. Jadi gimana ya, hari-hari ini tuh, ini saya ada 30 topik, mungkin kita beda-beda ya, tergantung jenjang ya, ada yang 30, ada yang berapa. Hari ini saya 30 topik, mungkin target sampai Juli bisa 20 selesai. 30 topik SMP. Ya, 30 topik gitu kan. Nah, itu satu. Terus yang kedua, nggak usah di kepalanya dibuat pusing. Cukuplah yang pusing tuh hidup, bukan PMM. Hidup juga nggak boleh pusing. Jadi nggak usah dibuat pusing. Cari modul yang paling sedikit, kemudian bekerjalah dari yang paling sederhana. Walaupun 7 topik tuntutannya tadi, Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Asesmen, Penyesuaian, KKTP, Project, dan kemudian terakhir adalah P3. Nah, itu yang wajibnya. Tapi kalau teman-teman mau dari bawah, cari yang kecil dulu, it's okay, nggak apa-apa. Kemudian, ini simpel lagi ini, menambahkan yang dari Bu Dwi. 1, ada dokumentasi aksi nyata. Dokumentasi nyata itu di dalamnya apa saja? Paparannya mungkin, atau refleksinya, atau bahannya. Terus yang kedua, dokumentasi foto dan sebagainya. Kalau YouTube screenshot-nya gitu ya. Dan yang ketiga adalah umpan balik. Ini sekeren apapun teman-teman presentasi, dengan gaya apapun, kalau nggak ada umpan balik, itu sia-sia. Kenapa? Belajar tanpa refleksi sia-sia, refleksi tanpa belajar berbahaya. Makanya kita butuh refleksi atau umpan balik. Nah, ini mudah-mudahan menginspirasi teman-teman sekalian. Yang IKM, yang non-IKM, semangatnya sama. Karena Anda punya akun belajar dan tercatat di Dapodik, segeralah untuk kemudian belajar. Nah, kemudian saya juga terinspirasi satu lagi nih, nanti kita akan coba untuk Bu Dwi ya, nanti Bu Dwi ini jadi koordinator tim optimalisasi PMM di Canva Lovers Nusantara, makanya tepat tadi bimbingan ke Bu Dwi ini keren banget, karena beliau koordinator timnya. Jadi nanti teman-teman silakan dengan Bu Dwi, dengan kita semua, dan kita akan angkat nanti per topik teman-teman. Jadi ada webinarnya nanti per topik, kita akan angkat. Topik 1, misalkan Merdeka Belajar, itu dalamnya kayak gimana? Barengan kita buka di sini. Kita buka bareng-bareng di sini, tonton, umpan balik, tonton, coaching klinik. Ya, kita coaching klinik, baru nanti aksi nyatanya bareng-bareng kita buat. Misalkan kita buat dengan Canva. Ya, walaupun bareng, ya tentu akan diferensiasi. Berbeda pilihan template-nya dan sebagainya gitu. Terus yang selanjutnya, ya, tadi ada juga yang bertanya tentang rapot pendidikan. Nah, ini kaitan dengan PMM, kaitan dengan akun belajar. Ini juga menginspirasi, nanti kita bedah rapotnya.
mana yang kuning, mana yang merah, mana yang hijau. Tadi Kang Retno bertanya, kalau dia kuning atau merah, gimana treatmentnya? Sebenarnya rapot pendidikan itu di dalam situ sudah ada solusinya. Karena rapot pendidikan itu 3, identifikasi masalah, refleksikan permasalahan, dan benahi. Nah, di situ sudah ada nanti, dia akan nge-link ke Arkas. Nah, Arkas itu ada aplikasinya terkait dengan pendanaan dari dana BOS nanti yang ada di sekolah. Itu nanti kita juga coba akan angkat. Kalau teman-teman di sini ada yang mau berbagi untuk menjadi narasumber di rapat pendidikan atau dimanapun, kita terbuka. Tidak harus dari para ketua Kanvalovers dan timnya. Kalau teman-teman di sini yang punya kompetensi untuk itu, nanti kita undang untuk juga sama-sama berbagi. Itu Bu Iin dan Bu Neng, Bu Dwi, sekali lagi terima kasih ya Bu ya, terus menginspirasi kita. Ya. Saya akan coba Bu Dwi jadi 18 lah. Saya akan coba juga lari. Bisa jadi nanti 18. Tapi Bu Dwi udah lari lagi jadi 20. Iya. Nggak apa-apa. Terima kasih dari saya ya. Maraton semuanya. Enggak maraton kok, saling berbagi kok. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlari bersama ya Bu ya, berlari bersama untuk kebaikan tentu saja. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung kegiatan. Terima kasih sekali lagi untuk Kang Dero yang sudah memaparkan sedikit berbagi terkait dengan aksi nyatanya yang luar biasa, dan insya Allah ini akan menginspirasi kita ya semua untuk melakukan juga kebaikan-kebaikan yang sama yang seperti rekan-rekan yang lainnya sudah lakukan. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya haturkan kepada seluruh peserta webinar hari ini yang bertahan gitu ya. Tadi nyampe di 140 peserta dan sekarang sudah turun di 120 ya. Tapi ya angka yang cukup stabil dari awal hingga akhir saya pikir. Dan mohon maaf sekali lagi sesi tanya jawab kita tutup karena memang waktu yang tidak memungkinkan, karena kalau terus ini akan sampai dengan subuh saya yakin tidak akan selesai perbincangan kita gitu ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam webinar kali ini. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa kembali dalam kegiatan webinar Kanvalovers Nusantara berikutnya. Saya Iin Iriansyah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, terima kasih banyak Kang Dero. Ya, kita foto dulu ya. Foto-foto. Dokumentasinya bergabung materinya nanti saya bagikan di situ. Bu Neng, ready Bu Neng? Ya, sebentar. Ubah tata letak dulu sebentar. Oke, siap. Tahan ya Bapak Ibu, jangan dulu keluar. Kanva. Oke, siap Bu Neng? Ya, siap ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Mangga Bapak Ibu, saya pamit undur diri dengan semua tim yang ada. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.